Emang kita raya suruh makan begini ya? Ketawa. Buka apaan sih lo, Bang? Nggak tahu sih, Bang. Kalau gue suka ngomongnya jadi vaksin mental gitu buat kita sendiri. Keren kan? Nemuin loh. Novrita 2022 ya. Awalnya yang bercandaan kayak lucu-lucuan bercandaan baru putus gitu. Ejek-ejekan gitu, tapi kok lama-lama jadi ngebuat aku sakit hati ya gitu. Maksudnya dari awalnya Sakit hati, bikin sakit hati. Nah, kita terus lagi omongannya. Masih di acara komedi seperti kopi. Yeay, nggak percaya. Akhirnya barengan setelah di briefing. Setelah sadar. setelah nanya. Oh harus ngomong ya gitu ya. Dan nerusin lagi omongannya Faye yang nanya ketika dia dibully di grup WhatsApp gara-gara dia putus. Asumsi gue pertama adalah sebenarnya banyak yang ngincer lu di situ. Makanya ketika lu putus, mereka bersyukur, bersukaria, pesta pora, selamatan, berbagi kurban. Udah kayak Idul Adha ya. Jadi sebenarnya nggak maksud nyakitin hati aku gitu. Enggak, jadi dia sebenarnya ngasih ke lo semangat, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Kayak waktu itu temen gue nelfon gue, gara-gara dia kena kemalangan. Bukan daerah lu, bukan. Kemalingan kali. Kena kemalangan. Kemalangan. Jadi Malang kelempengan dia. Kelewatan. Kemalangan jadi. Padahal tinggal puter balik ya. Puter balik deh. Jadi, Ser, gue kayaknya banyak masalah deh, Ser. Gue bilang, terus lo doang ada masalah? Gue kagak gitu. Gue kayaknya mau bunuh diri deh. Ya, lo. Bunuh diri, ntar pas lo meninggal, gue ke tempat lo lagi. Musik saweran, musik segala macam. Ngerepotin gue bilang gitu. Lo nggak dibilang apa? Ah, rese lu dia. Jadi bunuh diri. Nah, ini ngajak bunuh diri gara-gara itu. Jadi memang pendekatannya kadang-kadang mesti ekstrim. Atau kalau perlu misalnya ada yang nelfon gue lagi, Ser, gue mau diri, ya udah kapan? Waduh. Marah tantangin. Sekalian gue bikin konten nih buat lu nih. Detik sebelum orang itu meninggal gitu ntar. Rame tuh biasa di TikTok kan. Sesaat setelah kejadian. Bilang gitu Detik. Iya. Kalau menurut gue gitu, tapi nggak tahu sih kalau lu gimana sebagai seorang psikopat sejati. Psikolog kali, psikolog. Gimana? Apa tadi? Dia bilang juga apa ya? Dia emang begitu orangnya. Jadi apakah itu termasuk gaya humor atau gimana gitu? Iya, kalau yang temennya kamu tadi itu emang dia masuknya agresif. Nah itu emang bahaya sih gitu kan. Emang kita kadang-kadang ya kalau misalkan lagi bercanda tuh ya saking serunya gitu ya emang suka kebawa tuh suka kebablasan tuh. Jadi makanya emang mesti hati-hati buat kamu-kamu yang emang punya gaya humornya agresif gitu ya. Emang mesti nahan-nahan diri. Nah, kalau gue sih nggak bisa ngasih tips buat temen lo. Cuman kalau buat kamu sendiri sebaiknya pakai self enhancing gitu. Jadi tadi yang dibilang sebelumnya kan di episode yang sebelumnya itu loh yang seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu pas semenit yang lalu. Nah itu tuh self enhancing tuh jadi kayak vaksin mentalnya kita gitu. Jadi sebelum dibully, sebelum dicela-cela kita udah happy duluan gitu ya, walaupun misalkan kita dalam kondisi sedih gitu ya, atau misalkan pas lagi putus gitu ya, emang kita sedih pastinya gitu ya, itu manusiawi gitu ya. Tapi dengan self enhancing itu kita bisa langsung balik lagi, langsung happy lagi. Nah begitu dicela-cela sama temen udah nggak mempan nih, udah nyantai kitanya. Makanya sebaiknya pakai self enhancing gitu, itu pentingnya pelajari gaya humor. Kalau gue dulu sempet tuh pas lagi puasa Syawal. Waduh. Ini banget ya. Biasanya lu puasanya di tapping. Buat konten. Ini ngeliat. Kalau
puasa sih gue nggak pernah vaping, karena ada efek diet di situ. Oh, sekalian. sekalian. Iya. Detox. Dan ada efek balas dendam. Iya. Tapi masalahnya berhasil nggak? Enggak dong, soalnya. Doang percaya diri enggak dong. Emang kok apaan berhasil, maaf ya. Jadi ketika gue lagi puasa, temen gue ngeledekin dan gue gedek sebenarnya marah. Gitu, cuman dia tahu, alah lu marah batal lu, Ser. Marah batal lu. Lu buka aja kalau gitu, ngapain lu marah-marah? Gue pengen tabok dia. Mukanya udah tampolable tau nggak tampolable? Enak gue ditampol gitu loh, sebel banget bilang. Cuman kalau gue tampol gue salah, gue nggak maki gue gedek gitu kan. Karena masa gue nunggu maghrib dulu baru bisa maki orang, enak. Gue bilang ya udah, gue sih orangnya nggak terlalu pusing gitu. Cuman lu itu temen gue yang monyet banget. Ya. Bangsat. Nggak marah dong, nggak apa-apa dong. ngomongnya baik-baik. Baik-baik, nggak apa-apa dong. Kunyuk lah. Lu kok marah sih? Kan gue ngomongnya baik-baik. Mau bilang bangsat, gue dosa. Kan gue bilang enggak, lu tuh monyet. Bangsat, kunyuk lagi. Jadi setelah itu di stop untuk meledek gue. Cuma untuk sampai level itu lu mesti bisa mengolok-olok diri lu sendiri. Lu harus siap untuk bilang seperti itu. Pertengahan awalnya kali ya. Itu memang agak susah sih, karena nggak semua orang, apalagi banyak orang atau cewek-cewek yang sekarang itu begitu diledek agak sedikit rapuh. Kan katanya generasi sekarang generasi yang gampang rapuh. Iya, Gampang. betul. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gue cuma dikit. Gitu, jadi ya lo memang mesti membangun mental yang lebih kuat, kata gua. Menurut gue, kalau lo nggak menurut sama gue nggak apa-apa. Intinya mungkin kita harus lebih ngenalin gaya humor kita masing-masing kali Yo. ya, kayak gitu. Mungkin kan ada gaya humor yang jinak bisa kita terima. Jinak. Jinak. Kenapa jadi traveling? Tanya dong. Iya kan ada gaya humor yang jinak, Banyak ada VPN juga lagi. Bahaya. ada juga yang bisa jadi menghina justru gitu kalau kita nggak kenali dengan baik. Bukan jinak dalam arti jinak gitu. Tapi jinak dalam arti jinak. Jadi mau Bisa, tapi jangan tapi bisa gitu. Terus apa jadi kesimpulannya? Saya tanya dong. Iya. Mungkin Mbak Nofri atau Mas Yasir boleh berbagi tipsnya dulu. Saya nggak boleh. Kan ceritanya Dua doang. Lo rasis lo. Yang nggak boleh lo doang boleh. ya kan skenario-nya kan dia yang butuh Waduh. tips, gitu kan. Iya. Tolong Bongkar baca, baca dong skripnya. Oh iya. Jadi Gue banyak stroke nggak bisa. saya marah-marah ya. Iya. Berbagi tips dong, gimana dulu latihannya mungkin supaya ikhlas itu tadi dengan supaya kita bisa berhumor self enhancing, Setuju. supaya kita bisa humor self defeating itu dulu tuh prosesnya gimana itu mungkin kan yang sudah hidup beribuan tahun ya kan ribuan tahun. Satu abad ya. Sebelum Dikira Mas gua Eri apa lagi. kali. Dinosaurus. Adanya Sagittarius tuh. Sagittarius sama Capricornus. Abang ade. Ya lu dulu dah. Ih, kalau Mas Cesar enak tuh kalau misalnya mau self enhancing. Apa? Dia tinggal ngaca. Udah ketawa ngeliat diri sendiri. Gue jadi inget, nih omongan bener nih. Jadi anak pelawak nginep di puncak, pada tidur. Anak pelawak atau tidur kan bisa jam 3. Ada satu pelawak namanya Bopak. Pagi-pagi dia mau gosok gigi depan wastafel. Kata anak-anak, itu kan bukan lu sendiri kan? Beneran. Kalau gue sih terus terang emang karena dari kecil sukanya humor ya, sukanya bercanda. Jadi omongan orang tuh kadang-kadang gue nggak gitu perhatiin. Maka jangan bilang ibu gue nasihat sama gue karena gue nggak pernah dengerin omongan dia. Waduh. Maaf ya mama. Tadi turun lagi sini kan gue panik. Kalau istri lo dengerin ya? Gue dengerin, tapi gue matiin. Jangan ngomongin dia dulu. Oh iya. Gue jadi kena mental udah ngomongin ini gitu loh. Gue bentar pulang ya nyanyi apa lagi gitu. Gitu. Jadi kalau gue emang suka bercanda. Jadi cenderung tuh nggak pernah yang omongan orang diambil hati tuh nggak pernah. Pasti gue anggap alah santai, alah gampang gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin dibilang apapun ke gue tuh nggak kena sebenarnya. Cuman kan lagi-lagi nggak semua orang bisa kayak gue. Ya, ada orang yang baru ngomongin dikit aja dibilang jelek loh,
Baper. Kalau gua kan, ya emang kenapa? Emang Ya, homo? Ya emang. Iya. Gua pernah dibilang gitu, lu kan jelek sih, tapi kan gua laku, gua bilang. Lu belum nikah kan, gua udah. Gitu. Rahasianya apa sih? Cari istri yang rabun. Aduh. Kalau mukanya terang, tadi insaf sama gua. Makanya gua nggak pernah mau ajak bini gua ke dokter mata, dokter gigi ayo, THT ayo, dokter mata jangan deh, tutup. Gitu. Ntar dia kawin lari ya. Semua kawin Nggak lari boleh. dia. Kan dia rabun, pasti nabrak. Jadi nggak mungkin lari ya. Gitu. Kalau gue sih gitu. Oke. Nah, lu gimana? Nah, saya kan lagi nanya tadi. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya Saya- kalau gue sih berpikir bahwa kita bisa mulai untuk self enhancing dulu. Kan sekarang tuh nggak kayak dulu ya. Ya iyalah beda sama sekarang betul sama. Sekarang tuh lo bisa lihat di YouTube tayangan-tayangan yang lucu-lucu, bisa lihat di aplikasi medsos yang lain untuk dapetin yang pendek-pendek yang bisa bikin lo terhibur. Jangan lihat yang politik, lo kan makin cupet otak lo ntar. Lihat yang lucu-lucu aja. Betul. Nah, pelan-pelan kalau udah terbentuk, baru naik ke level berikutnya. Lo menggunakan itu di afiliatif, di bagian buat pergaulan, gitu. Agresif boleh apa enggak? Selama gini, agresif itu buat gua sih level tertinggi. Ketika lo udah bisa nguasain 3 tadi, afiliatif, self enhancing sama self defeating, baru bisa yang agresif. Kenapa? Kalau lo nggak nguasain ini, dibalikin, ntar lo diem. Oh, iya. Gitu. Sebenarnya agresif tuh paling gampang sih. Paling gampang, tapi lu butuh keseriusan untuk Iya. apa namanya? Cuman perlu sangat hati-hati Harus karena hati-hati. kan takutnya bisa nyakitin orang gitu. Fe, ini nggak ada makanan apa, Fe? Iya makanya. Aku mau pamit dulu, mau ambil Ada cemilan. sop buntut gajah gitu. Kecil. Kecil ya? Tetap kecil Kira loh. badannya gede, buntutnya gede juga kan kecil ya? Salah gua. Aku mau ambil cemilan dulu buat kita masih kongko-kongko sama sobat kongko di sini. Pesen deh, Ya. sup kandang anjing. Susah bener ya menunya ya. Keras dong ya, keras gitu. Rebus lama dong. Biar dia Oke deh empuk. kalau gitu. Dah, I'll be right back Oke, sama mama. iya. Nah, itu tadi Papa menarik tuh. Apanya? Ketika dia diledekin sama temen di satu grup WhatsApp-nya dia tuh. Lu pernah nggak digituin? Sering. Beneran enggak loh sebenarnya. Kalau bilang sering jadi selesai nih pembicaraan. Kalau Belum lu nggak nanya sama siapa? Hah? Lu nggak nanya seringnya Siapa sama yang siapa? Iya, sama siapa? Lu lagi di celah-celah mulu. Salah. Lu kagak. Tapi kalau gue sih emang ya tadi ya gue bilang gue emang cenderung nggak peduli kali ya. Kalau lu masih dengerin omongan orang emang? Enggak. Soalnya Terus sih ngapain mesti tersinggung? enggak Kan lu nggak tersinggung dengerin. saya. Kan lu baca. Baca. bukan dengerin. Karena sebenarnya lucu juga kadang-kadang. Kan? Iya kan? Ini mulai beralih nih. Psikopat ini. Habis ini TV siapa? nih. Emang siapa psikopat? Gua enggak. Enggak terlalu buya. Tapi lo menikmati ketika diledekin? Sekarang menikmati. Mungkin dulu masih agak jengkel ya. Dulu itu ini yang sering bikin tersinggung kan kalau ledek-ledekan waktu sekolah itu panggil-panggilan nama orang tua. Itu nggak bisa tuh ya kan. Gue bersyukur tuh. Nama bapak gue kan Richard. Serius? Iya, jadi pas ngomong belibet ngomongnya. Salah ngomongnya lebih bilang gitu. Richard, ya, apaan lu? Dia susah. Tapi kalau yang gampang-gampang emang sengaja tuh. Iya. Jadi lo emang bapak lu siapa? Nah, nonton dicengin. Masih trauma ya dari SD. Buku rapot jadi ini ya, jadi apa? Jadi apa sih? Ini Buku rapot rahasia. ya jadi rahasia. Harus nggak Iya. boleh sampai ketahuan. Karena di situ ada nama orang tua kita. Nama orang tua lengkap di Iya, situ. iya. Itu soalnya susah balikinnya ya kan. Tuh gimana mau self enhancing kalau dikatain orang tua ya kan zaman Udah, dulu. ya, zaman. Tapi kan zaman udah ada YouTube. Belum ada emang sih. Ah. B. C, D, E, F, G, H. Sampai Z ya? Jangan kelar. Belum ada emang waktu itu ya? Nggak ada. Lu tahun 18 berapa sih?
Tahun 25 sebelum Masehi. Iya, itu doang sih. Tapi kalau sekarang sih lebih menikmati karena kadang lucu juga gitu. Dan kadang-kadang saya juga ngatain teman saya. Oh, udah mulai berani. Mulai berani. Enggak, gue jadi penasaran sama bapaknya dia. Sampai bikin tersinggung berarti kan sesuatu Enggak, ya. kan zaman dulu kan marah gitu Dia kan dong. orang Malang. Ah. Oke. Pasti ada huruf O-nya. Orang Jawa soalnya. Iya. Ada belakangnya. Ada berapa O-nya? 2. 2. Depan sama belakang. Jadi O dong. Namanya itu doang. Namanya vokal semua. O. Iya, Kalau bokap gue, kebetulan kalau gue emang nggak ada, emang susah sih nyebutnya. Jadi mereka nggak akan ngomongin bapak gue. Bapak lu? Ya. Enggak harus. Ada nama bapak gue? Kenapa begitu? Kalian menang mana? Gila jangkrik kali. Tapi gue pernah salah tuh waktu itu. Kenapa? Di rumahnya teman gue nggak tahu itu nama bapaknya. Ada ya kan yang satu keluarga. Terus gue namanya panggil dong nama bapaknya, bener keluar bapaknya loh. sama. Wah gitu kata temen gue, kenapa? Itu nama bapaknya. Baiklah. Sama ketika gue punya teman namanya Omar, gue nggak tahu nanti namanya tuh Omar tuh di depannya, jadi Omar ini, jadi Nah. Omar tiga-tiganya keluar. Tiga-tiganya Omar. Gue agak bingung tuh nanti. Nah ini kondisi kayak gini kan terus terang aja, gue berhasil menemukan sisi-sisi yang menarik dari omongan tadi tuh. Iya. Ya, jadi ketika gue kecil, bapak gue nggak bisa diledek karena namanya susah gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin bisa milih nama bapak, sebaiknya coba diulang. Soalnya kejadian ini nggak pernah terjadi di Rusia, karena namanya susah. Di Indonesia mah gampang. Polandia susah. gitu-gitu ya. Kan di sana kan Ukraina. konsonan ketemu konsonan. Iya. Ya, konsonan lebih banyak dibanding huruf vokal ya. Cek, jadi misalnya sekecek gitu, sekecek. Kalian sekecek. SKCK. Ada juga. Iya, Pak, saya mau bikin sekecek. Kata polisinya punya ketok. SKCK tuh ini ya, surat keterangan cukup keterangan. KTP kan kartu tanda parkir ya. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya bisa ya kita menggunakan self enhancing. Mungkin self enhancing itu gaya humor lain tuh bisa makin kuat ya ketika kita makin berumur kali ya, kita menemukan. Kan tadi Gua nggak suka dengan kata-kata itu sebenarnya. Makin berumur. Ya udah kita ganti makin berabad ya. Usianya kan 300 abad ya. Sebelum Masehi. Iya kayaknya itu adalah penemuan ketika kita makin dewasa, kita makin lebih ngerti gitu kali ya, kayak humor tuh. Mungkin. Ada. Tapi gue juga dari kecil emang seneng humor. Ketika orang-orang ngeledek gue nggak pernah marah, nggak pernah protes. Kalau gue ini kali ya, karena gue gift kali ya. Bakat, Yang emang udah buat bakat. Andi tuh. Ya, sabun ya. Wangi banget dong tadi. Yuk kita buka yuk kayak. Yang bentuk kayak begini. Itu artinya brand-brand bisa masuk loh, gitu caranya masuknya, gitu. Kita mau main halus. Main cantik. Jadi karena gue punya anugerah. Iya. Agak gerah. Anunya gerak. Iya. Jadi gue nggak begitu mempedulikan omongan orang. Oh, oke. Gitu. Kalau lo kan mungkin lo seneng humor pertama kapan? Ya sekitar usia SMP kali lah gitu. Usia SMP. Ya waktu saya belum puber, belum suka cewek waktu itu. Oh, Sukanya? suka cowok. Enggak, maksudnya Ada. Terselamatkan oleh makanan. Cheese. Nggak keringetan lagi. enak ya kerja di sini ya. Ini Bos-bosnya katanya, loh yang bawain Iya, makan. katanya cheese dari aku yang manis. Oh. Kayak Cheese. gitu. Cheese bukannya asin. Film unyil. Nah, tapi Cheese, ini kacang buncis. sambil kita Beda dong isinya dong. silakan dimakan Mas Ulwan. Kalau bilang gitu, Takut saya ntar gaji saya dipotong lagi. enggak lah. Nggak mungkin enggak. Ini sambil kita makan cemilannya, sebelumnya aku pengen bacain fun fact nih dari pembahasan yang tadi dibahas sama Mas Ulwan, sama Om Yeser, sama Mbak Nufrita gitu.
Nah katanya nih ada fun fact kalau misalkan ternyata ada alat ukur buat gaya humor. Gitu. Katanya ada alat ukur buat gaya humor. Terus kalau kamu mau tahu gaya humor kamu bisa menggunakan alat ukur yang dibuat oleh Rod. Katanya. Rod Martin. Rod Martin. Iya, gimana? Rod Martin. Rod Martin gitu. Oh, jadi Ketelan nama-nama lidah orang ya kan. Iya, katanya kita cuma perlu isi kuesioner dari si Rod ini. Terus nanti setelah kita isi semua, kita dapat nilainya, terus kita jadi tahu tuh kita gaya humornya itu termasuk ke yang mana. Cenderung yang mana kayak gitu. Nah, fun fact yang kedua adalah gaya humor ini sudah Udah khawatir ya tadi. gaya humor ini dialihbahasakan ke dalam 30 bahasa dan diuji ke penduduk berbagai negara tersebut. Nah katanya gaya humor ini variannya itu banyak banget, lebih banyak dari COVID. Benar kan sedikit tapi kesel gue. Mas COVID yang dia. Iya kan COVID kan sekarang udah endemi kan, tapi kan variannya lebih banyak lagi kan. Tapi lebih banyak. Tadinya Ifumi dia. Sekarang udah endemi. Berarti Mas Yaser bisa menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia tuh untuk. Oh bisa, coba gimana nih? Gimana ceritanya? Oke, pakai bahasa saya. Iya. Kita coba kita jemput kata apa aku kan. Jangan semulang loh. Beda lagi ntar kalau Cina. Sepok sentau. Tiam tok tau. Arab. Takut dosa. Padahal gue udah siap-siap mau begini tadi. Takut dosa. Takut udah sambil sih. Tapi kita udah mau amin ya. Iya, mau amin kita tadi barusan udah siap-siap. Bercanda. Yang ketiga adalah gaya humor ini tidak melekat pada kepribadian tertentu. Misalnya kepribadian orang yang ceria, humornya selalu afiliatif ya, nggak selalu kata gitu. Itu bener atau enggak gitu Mbak? Benar. So, itu kan fun fact itu bener ya. Jadi kayak nggak selalu orang yang ceria tuh kayak menghibur di tongkrongan kayak gitu-gitu mungkin ya. Gitu. Nah itu dia fun fact dari yang aku research nih. Kalau dari Om Yaser sama Mbak Rofrita mungkin ada fun fact lain gitu yang belum aku sebutkan gitu. Ada fact tapi nggak Atau- fun. Boleh nggak? Kalau saya sih suka funnya doang sih, nggak mau komitmen gitu-gitu. Jadi ya buat perempuan-perempuan di luar sana. Kita langsung menjauh gitu ya kalau funnya doang ya. Lo harus pakai kata prinsip gua. Apa tuh? Pacar itu koleksi. Cakep. Istri itu bukan hasil ya? seleksi. Tapi itu semuanya bohong. Cuma quotes gitu ya. Cuma quote. Apa gue begitu kagak? Orang nyari yang rabun kan tadi gue bilang. Harusnya belakangnya ya caya. Iya, percaya. Gitu. Kalau Mas Ulwan ada nggak nih Mas Ulwan? Kalau saya sih waktu itu kan pernah ikut jadi timnya IHIK gitu kan, sebelum kerja di sini. Ya. Oh gitu. Gua Dulu nggak ya, tahu dulu banget. 50 tahun yang lalu ya. Pertama kali dia MC buat IHIK, ya, suaranya ada, orangnya nggak ada. Jadi di bawah meja, ini beneran serius, puluhannya mana? Gue bilang, di bawah meja nih anak nge-MC-nya kok apa namanya isi suara, voice over. Bro pernah lihat kan MC lagi jongkok. MC. Begini. Takut. Iya kenapa yang pas lo bergabung Itu gimana? kan ada tipe-tipe orang yang memang menyenangkan dan gaya humornya itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi sebenarnya. Oh, jaya. Ya, Jaya. dari hati. Jangan bilang Andre. Jadi sebenarnya memang mungkin kita menduga-duga dari kriteria bisa, tapi memang mungkin membutuhkan instrumen alat ukur yang lebih spesifik sehingga kita bisa tahu lebih detail gitu ya. Peneliti banget yang ngomongnya. Instrumen alat ukur. Ini dari Jadi warung ya. dari IHIK begini emang keluaran IHIK. Iya. Berarti lo memang mengikuti pola itu. Tapi lo udah pernah ngisi belum sih? Pernah. Terus hasilnya apa? Saya sih ada kecenderungannya lebih ke Psikopat. afiliatif sebenarnya. Afiliatif.
dan keringetannya nggak masuk. Iya, masuk dikit. Ngerjainnya juga grogi sih waktu itu. Emang grogi terus saya ini emang. Nggak tahu ya kenapa ya. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan prosesnya adalah ketika orang udah mulai melakukan itu, tinggal dipraktekin. Praktekin, Lu betul. bisa apa enggak gitu. Tapi selama ini yang kalau praktekin ke orang-orang, bisa nerima apa enggak mereka? Bisa menerima. Dan nerima. Kalau afiliatif sih cenderung orang lebih bisa nerima sih, karena kan emang tujuannya buat menghibur. Ya. Nah, buat orang yang baru mulai nih, ketika lu masuk ke humor gaya humor afiliatif, nggak usah takut nggak lucu. Ya, sikatnya terus. Karena begitu orang, kalau lu nggak lucu, lu merasa minder dan lu nggak mau ngulang lagi, lu kalah di level pertama. Jadi ketika nggak lucu, sikat aja. Kan kalau di komika juga jelas tuh. Betul. Biasanya pertama kali komika tampil di depan publik, ketika lo open mic, biasanya pasti ngebom. Pasti nggak lucu. Apa gue begitu? Oh. Gue pernah kali gue ngelawak, stand up. Halo Om Ramon, papanya. Di kafe komedi, kagak ada yang ketawa. Gue bilang nih pada meninggal kali gue bilang. Kagak ada yang ketawa satupun. Beneran tuh, jadi gue, tapi setelah itu gue tahu, oh ternyata teknik gue yang salah. Gue lihat lagi di YouTube segala macam, oh gue salah di perkenalannya salah. Karena ketika lu perkenalan diri kan lu harus udah mulai masuk situ gitu loh. Enggak, gue langsung halo, gue mau cerita lucu nih. Nah kan gue bilang sama lu kan, nggak boleh bilang lu punya cerita lucu, haram hukumnya, neraka tempatnya. Tapi justru tuh kadang itu loh yang susah ya nggak sih Om, yang kayak Ketika lu mau mulai kayaknya lebih mudah deh. Kalau lu udah mulai dari awal udah apatis, gitu. Tahu kan apatis? Bikin sambal tuh. petis dicocol pakai tahu. Enak tuh. Itu biasanya lo nggak akan mau memulai. Iya. Tapi ketika lo udah memulai jangan berhenti. Nggak lucu, biarin. Emang sekarang pelawak semua lucu semua, kagak ada yang garing. Siapa kira-kira? Ya. Pancing. Jadi nggak usah khawatir lah, orang pasti punya ketika nggak lucu. Ketika istri gue lagi melahirkan, gue ngelawak. Nggak lucu. Gue nggak ngelawak, itu cuma ngomongin gue doang. Nggak lucu. Yang mau ngelawak siapa? Nggak usah diajak ngobrol. Lagi, mereka mau ajak ngobrol. Dia kesel sama gue. Udah gitu, kelar udah lahir anak gue kan nggak bisa lihat darah. Kata dokternya, sini bapaknya potong tali pusernya. Ya, potong tali puser. Begitu gue potong, keluar semua kan. Udah, gue bilang sama mertua gue, saya makan dulu, belum makan soalnya. Makan di warteg, salah pilih menu. Pesan apaan? Ati ampela. Ditaruh. Ini kayak sama. Ini gue makan nasi sama kuah doang gara-gara itu. Rese banget dah. Itu adalah ketika gue bisa memanfaatkan kisah hidup gue yang tragis tadi ke dalam bentuk komedi. Untuk menghibur kita di sini. Sebenarnya gue sedang merendahkan diri gue di depan lu demi program ini. Demi 1 menit menuju closing. Tapi untung, tapi itu memang beneran, dan gue sejak itu gue nggak mau lagi. Istri gue hamil lagi, gue nggak mau. Hah? Kira-kira mau makan hati? Enggak, kalau makan hati gue mau tetep lah. Selama gue masih sama bini gue kan tetep makan nasi. Ini 1 menit yang meresahkan. Habis ini pulang kemana? Ya. Groginya pindah gitu. Tidur di empang lagi bisa. Ya sudah. Yuk, katanya yuk closing yuk. Sebelum gue makin menelanjangi diri gue di sini, kita tutup aja teman-teman, kita kan. Sabar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di acara Komedi Seperti Kopi. Nggak percaya. Thank you.